kalian berbelanja di salah satu e-commerce, seperti contohnya di TikTok Shop, harga terkadang naik turun. Lalu ini tuh bukan sekedar diskon atau permainan harga ya. Ini ada di balik mengenai sistem harga dan teknologi. Tujuannya yaitu biar pesaing kecil tidak bisa masuk dan akhirnya keluar dari pasar. Lalu pertanyaannya, strategi ini untuk mendorong efisiensi atau inovasi atau malah untuk menguasai pasar? Oke, mari kita simak materi yang akan kita bahas. Dalam ekonomi, pasar persaingan sempurna bisa bersaing dengan sesama penjual. Lalu, di pasar e-commerce seperti TikTok Shop, ini masuk dalam oligopoli karena beberapa platform yang hanya menguasai tersebut. Pertanyaannya, TikTok Shop tersebut memberikan inovasi atau efisiensi atau malah menguasai pasar? Mari kita simak terkait penjelasan penentuan harga dan mekanisme pasar di era teknologi sekarang. Nah, kali ini kita akan membahas tentang dua konsep ilmu ekonomi, yaitu ada teori kekuatan pasar dan teori penetapan harga. Apa sih teori kekuatan pasar itu? Jadi, teori kekuatan pasar adalah kemampuan perusahaan untuk menentukan harga produknya sendiri, bukan sekedar mengikuti harga yang ada di pasar. Perusahaan yang memiliki kekuatan ini disebut dengan price maker, sedangkan perusahaan yang tidak memiliki kekuatan ini disebut dengan price taker. Kekuatan pasar ini hanya ada di pasar persaingan tidak sempurna, seperti pasar monopoli dan oligopoli, di mana di pasar tersebut perusahaan dapat menentukan harga sesuai dengan yang diinginkan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Namun dalam kekuatan pasar juga dibatasi, seperti adanya perjanjian antar pesaing untuk mempertahankan harga, dan juga ada peran koperasi untuk membantu anggotanya untuk meningkatkan daya tawar di pasar. Lalu apa sih teori penetapan harga itu? Jadi, harga adalah suatu alat tukar nilai berupa uang ataupun barang untuk memperoleh suatu produk yang diinginkan. Di mana dalam menetapkan suatu harga produk, barang, atau jasa, perusahaan itu harus mempertimbangkan berbagai faktor supaya bisa berhasil untuk mencapai tujuan dan untuk mendapat keuntungan yang diinginkan. Penetapan harga juga harus memperhatikan aspek dan strategi yang tepat untuk dapat menarik perhatian dan kepercayaan konsumen. Teori penetapan harga merupakan aspek penting dalam strategi pemasaran yang berfokus pada cara perusahaan menentukan harga produk ataupun jasa mereka. Penetapan harga tidak hanya mempengaruhi pendapatan perusahaan, tetapi juga berperan dalam daya saing di pasar. Halo Lur, pernah nggak sih kalian mikir kenapa tuh barang harganya tuh ada yang berbeda-beda gitu? Kayak misal harganya bisa mahal banget, atau murah banget, atau juga bisa pas gitu. Nah, kali ini kita akan membahas materi tentang strategi penetapan harga. Langsung kita simak aja Lur. Nah, hari ini kita bakal bahas strategi penetapan harga, tapi dari kacamata ekonomi syariah. Kalau di ekonomi konvensional, tujuan utama penetapan harga itu simple. Yang pertama ada cuan, profit, dan untung sebanyak-banyaknya. Tapi di ekonomi syariah, mindsetnya beda. Bukan cuma ngejar cuan dunia, tapi juga ngejar al-falah alias keberkahan dunia akhirat. Jadi harga itu harus adil, nggak boleh ngerugiin pembeli ataupun penjual. Nah, contoh gampangnya gini, harga terlalu tinggi maka konsumen nggak sanggup beli, dan harga terlalu rendah maka produsen bisa tekor atau bisa rugi. Jadi solusinya harga pas, nutup biaya, dan ada margin wajar, tapi tetap ramah sama daya pembeli. Rasulullah SAW juga mengingatkan jangan sampai kita perang harga. Nggak sehat Lur. Tangannya mending di kualitas, pelayanan, atau value tambahannya. Jadi bukan sekadar jual murah
tapi experience-nya yang beda. Terus dalam marketing modern, harga itu jadi kunci banget. Kenapa? Kenapa coba lur? Karena harga ini satu-satunya elemen marketing mix yang benar-benar ngasih pemasukan. Plus harga juga punya dua peran lur. Yang pertama alokasi, yaitu bantu konsumen mutusin gimana mereka pakai duitnya. Terus yang peran kedua informasi, yaitu harga bisa jadi kode kualitas. Terkadang barang yang lebih mahal dipersepsikan lebih bagus. Tapi ingat, dalam syariah maksimalisasi keuntungan, nggak boleh ngawur. Keuntungan sah-sah aja, tapi harus prinsip keadilan, kemanusiaan, dan distribusi manfaat buat banyak orang. Jadi intinya strategi harga syariah itu bukan cuma cari untung, tapi juga cari berkah. Jadi next time lur, kalian lihat harga barang tersebut bisa dikatakan mahal atau murah atau pas gitu lur. Coba deh mikir lur, ini harga cuman soal cuan atau ada nilai syariah yang dijaga. Oke lur, itu yang bisa saya sampaikan lur. Terima kasih lur. Materi selanjutnya ada penetapan harga dalam berbagai struktur pasar. Jadi, struktur pasar memiliki peran penting dalam menentukan strategi penetapan harga yang dapat diterapkan oleh perusahaan. Setiap struktur pasar memiliki karakteristik unik yang mempengaruhi bagaimana perusahaan menetapkan harga untuk produk dan jasa mereka. Berikut mengenai beberapa struktur pasar utama dan dampaknya terhadap penetapan harga. 1. Pasar persaingan sempurna. Dalam pasar persaingan sempurna terdapat banyak penjual dan pembeli yang menawarkan produk homogen, sehingga tidak ada satupun penjual yang dapat mempengaruhi harga pasar. Dalam kondisi ini, perusahaan berfungsi sebagai price taker, yang berarti mereka harus menerima harga yang ditentukan oleh pasar. Yang kedua, ada pasar monopoli. Pasar monopoli ditandai oleh adanya satu perusahaan yang menguasai seluruh pasar. Dalam struktur ini, perusahaan memiliki kekuatan untuk menetapkan harga tanpa khawatir akan pesaing. Contohnya seperti Pertamina. Mereka menguasai seluruh pasar BBM yang ada di Indonesia. Kelangkaan bahan bakar minyak BBM di sejumlah SPBU Shell sejak akhir Agustus 2025 menimbulkan keresahan konsumen. Di tengah situasi ini, pemerintah menegaskan bahwa mekanisme impor BBM bagi perusahaan swasta termasuk Shell wajib dilakukan melalui Pertamina sebagai pintu utama distribusi. Jadi, Pertamina lebih dominan menguasai pasar BBM ini hingga termasuk menjadi pasar monopoli. Yang ketiga, ada pasar oligopoli. Di dalam pasar oligopoli hanya terdapat beberapa perusahaan besar yang mendominasi pasar tersebut. Contohnya seperti penerbangan komersial, beberapa maskapai bersaing, namun harga tiket wajib berada dalam rentang tarif batas. Contohnya penerbangan komersial, beberapa maskapai bersaing, sehingga strategi harga maskapai dilakukan di dalam koridor regulasi tarif. Yang keempat, ada pasar monopolistik. Pasar monopolistik terdiri banyak perusahaan yang menawarkan produk serupa tetapi tidak identik. Contohnya seperti KP, kalau kita lebih luas lagi ada kosmetik, produk kosmetik.
Jadi tiap merek menetapkan harga sendiri berdasarkan posisi dan nilai tambah, sehingga harga antar merek dapat berbeda untuk produk serupa.